Tentu, mari kita kembangkan risalah strategis ANSC, Aristiono Nugroho Strategic Consulting ini menjadi narasi yang lebih mendalam, kaya akan referensi sosiologis dan kontekstual terhadap realitas Indonesia 2026. Teks ini dirancang untuk mencapai kedalaman akademik sekaligus ketajaman praktis bagi seorang konsultan strategis. Sinergi agensi individu dan struktur sosial, membedah strategi kehidupan ANSC. Pendahuluan, strategi sebagai manifestasi kedaulatan diri. Dalam diskursus manajemen modern, strategi seringkali direduksi menjadi sekadar alat mekanis untuk mencapai efisiensi korporasi. Namun, Aristiono Nugroho Strategic Consulting (ANSC) mengembalikan strategi ke akarnya yang paling fundamental, eksistensi manusia. ANSC merumuskan strategi kehidupan sebagai sebuah kerangka berpikir dan bertindak yang komprehensif. Dalam narasi ini, strategi bukan sekadar rencana cadangan, melainkan sebuah cetak biru eksistensial yang menuntut kesadaran penuh dari subjeknya. Definisi ini menempatkan individu sebagai subjek berdaulat atas 4 sumber daya, waktu, energi, pikiran, dan anggaran. Tujuannya adalah mencapai masa depan yang mandiri, damai, dan sejahtera dengan menyelaraskan kondisi diri saat ini agar tetap relevan. Di sini, relevansi menjadi kata kunci yang menghubungkan kapasitas internal dengan tuntutan dunia eksternal yang terus berubah secara radikal. Secara teoretis, ANSC menawarkan model manajemen diri yang presisi dan teknokratis individual, yang sangat relevan bagi kaum intelektual serta profesional di era disrupsi global 2026. Namun, sosiologi mengajarkan bahwa manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Setiap keputusan alokasi sumber daya selalu berbenturan dengan struktur kelas, kebijakan ekonomi, dan warisan sejarah. Strategi kehidupan, dengan demikian, adalah tindakan politik pribadi untuk merebut kembali kendali dari determinisme sosial. Untuk membedah visi ANSC secara multidimensional, kita akan menggunakan pisau analisis dari 4 pemikir. Kamala Visweswaran, Loic Wakwan, Dani Rodrik, dan Achille Mbembe. 2. Kamala Visweswaran, Agensi di Tengah Hegemoni dan Resistensi. Kamala Visweswaran, melalui Fictions of Feminist Ethnography, 1994, membawa perspektif subaltern agency. Ia mengajukan pertanyaan kritis. Siapa yang sebenarnya memiliki privilese untuk berstrategi? Dalam pandangan Visweswaran, strategi yang linier seringkali mengasumsikan adanya lapangan permainan yang datar, level playing field. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa lapangan tersebut penuh dengan ranjau struktural. Bagi kelompok subaltern, alokasi sumber daya seringkali bukan soal optimasi investasi, melainkan taktik bertahan hidup, survival tactics. Visweswaran berargumen bahwa struktur kekuasaan dapat memutus relevansi antara usaha dan hasil. Seseorang mungkin mengalokasikan energi dan pikiran secara luar biasa, tetapi jika struktur memberikan stigma atau hambatan akses, maka strategi tersebut akan mengalami kebocoran efisiensi. Bagi ANSC, pandangan ini memberikan dimensi empati intelektual. Strategi kehidupan tidak boleh hanya menjadi instrumen bagi mereka di puncak, tetapi harus menjadi alat navigasi bagi mereka yang berjuang di arus bawah. Relevansi berarti kemampuan untuk tetap bermakna di tengah struktur yang mencoba meniadakan keberadaan kita. Strategi adalah bentuk penolakan terhadap narasi bahwa masa depan kita sudah ditentukan oleh masa lalu struktural kita. 3. Loic Wakwan, Habitus, Marginalitas, dan Dekonstruksi Mental. Jika Visweswaran berbicara tentang hambatan eksternal, Loic Wakwan masuk ke ranah internalisasi struktur melalui teori habitus dan advanced marginality. Wakwan menjelaskan bagaimana lingkungan sosial membentuk kerangka berpikir, bahkan sebelum seseorang mampu merumuskan strategi pribadinya. Wakwan memberikan perhatian pada elemen kerangka berpikir dalam definisi ANSC. Ia berpendapat bahwa kemampuan mengalokasikan sumber daya sangat bergantung pada habitus, disposisi mental, dan pola pikir yang diwariskan oleh kelas sosial. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan struktural mungkin memiliki habitus bertahan hidup yang membuat mereka sulit memproses strategi jangka panjang. Pikiran mereka terfokus pada mitigasi krisis hari ini, sehingga masa depan yang damai terasa abstrak. Kritik Wakwan terhadap ANSC adalah peringatan mengenai limitasi manajerial. Untuk mencapai kondisi mandiri dan damai, individu tidak cukup hanya mengelola anggaran. Mereka harus melakukan refleksi sosiologis untuk mendekonstruksi keterbatasan mental yang diwariskan. Strategi ANSC dalam perspektif ini adalah alat emansipasi mental, upaya sadar melepaskan diri dari pola pikir orang kalah yang dipaksakan oleh struktur. 4. Dani Rodrik, relevansi diri dalam paradoks institusional global. Bergeser ke ekonomi politik, Dani Rodrik memberikan perspektif makro melalui The Globalization Paradox, 2011.
Rodrik menekankan bahwa kemandirian individu adalah mitos jika tidak didukung oleh stabilitas institusi publik. Elemen relevansi dalam ANSC sangat bergantung pada bagaimana negara dan pasar global berinteraksi. Di era globalisasi yang hiperkompetitif, individu menghadapi resiko sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan manajemen pribadi. Sebagai contoh, seorang profesional mungkin disiplin mengalokasikan waktu dan pikiran untuk menguasai teknologi tertentu. Namun, jika kebijakan ekonomi makro atau otomasi massal menghapus sektor tersebut, strategi pribadi akan runtuh. Rodrik menyarankan agar strategi ANSC mencakup literasi institusional. Menjadi relevan berarti mampu membaca arah kebijakan publik dan tren ekonomi global. Strategi yang tangguh harus memiliki bantalan pengaman, safety net, dan kesadaran bahwa kemandirian pribadi membutuhkan keterlibatan aktif dalam menjaga kualitas institusi publik. Tanpa institusi yang adil, strategi pribadi hanyalah spekulasi di tengah badai. V. Achille Mbembe, Kedaulatan Eksistensial di Era Nekropolitik. Puncak bedah ini diberikan oleh Achille Mbembe melalui teori Necropolitics 2019. Ia membedah tujuan akhir ANSC, mandiri, damai, dan sejahtera, namun memberikan kritik filosofis dalam konteks kapitalisme predator. Mbembe mempertanyakan, apakah kemandirian yang kita kejar adalah kebebasan jiwa, atau hanya kepatuhan produktif terhadap logika pasar? Mbembe memperingatkan bahwa strategi yang terlalu fokus pada optimasi sumber daya berisiko menjadikan manusia sebagai komoditas bagi dirinya sendiri. Dalam pandangannya, damai yang sejati adalah kedaulatan eksistensial, kemampuan mengontrol tubuh, waktu, dan imajinasi di luar logika utilitas ekonomi. Strategi ANSC harus menyisakan ruang bagi hal-hal yang tidak produktif secara ekonomi namun memperkaya jiwa, seperti refleksi batin, seni, dan spiritualitas. Pesan Mbembe sangat mendalam, masa depan yang damai tidak akan tercapai jika jiwa kita masih terjajah oleh ambisi yang dipicu kultur konsumerisme. Strategi kehidupan harus mampu membedakan antara kebutuhan untuk mandiri dan ketakutan akan kekurangan. VI. Konteks agraria, strategi sebagai manajemen risiko dan aset, menghubungkan kerangka ini dengan realitas di Indonesia, khususnya sektor agraria, memberikan dimensi baru bagi ANSC. Sebagai profesional yang memahami kebijakan tanah, strategi kehidupan harus mampu menavigasi kompleksitas konflik kepentingan dan transisi birokrasi. Relevansi di masa depan bagi ahli agraria berarti kemampuan memahami pergeseran dari administrasi tradisional menuju tata kelola berbasis digital, sistem informasi pertanahan. Individu harus mengalokasikan waktu untuk menguasai teknologi geodesi digital dan energi untuk memahami sosiologi hukum agraria. Di tahun 2026, tantangan ini bukan lagi opsional. Digitalisasi telah mengubah cara nilai tanah dihitung dan sengketa diselesaikan. Dalam konteks ini, mandiri berarti memiliki kepakaran yang tidak tergantung pada posisi struktural. Strategi ANSC menjadi jembatan transisi dari peran regulator atau akademisi menuju peran sebagai konsultan strategis yang independen. Ini adalah bentuk pengalihan modal intelektual menjadi aset ekonomi berkelanjutan pasca pensiun. 7. Operasionalisasi 4 sumber daya utama. Agar filosofi ini tidak berhenti sebagai wacana, ANSC menawarkan dekomposisi teknis terhadap 4 sumber daya utama. 1. Manajemen waktu sebagai politik prioritas. Waktu adalah aset paling terbatas. Alokasi waktu dalam ANSC bukan soal mengisi kalender, melainkan berani berkata tidak pada tuntutan struktur yang tidak relevan dengan tujuan eksistensial. 2. Manajemen energi sebagai ketahanan biopsikologis. Energi dipengaruhi kondisi fisik dan mental. ANSC mengatur ritme kerja agar individu tetap memiliki sisa energi untuk berpikir kreatif, bukan sekadar habis untuk bertahan hidup. 3. Manajemen pikiran sebagai literasi strategis. Pikiran adalah pusat kedaulatan. ANSC mendorong kurasi informasi secara ketat. Pikiran yang tajam adalah alat navigasi utama dalam ketidakpastian institusional. 4. Manajemen anggaran sebagai benteng kemandirian. Anggaran adalah manifestasi fisik dari agensi. Ini bukan sekadar menabung, melainkan alokasi strategis untuk membeli kebebasan waktu, agar tidak mudah didikte tekanan ekonomi jangka pendek. 8. Membangun resiliensi kognitif di tahun 2026. Memasuki 2026, tantangan semakin kompleks. Kecerdasan buatan dan fragmentasi sosial menciptakan resiko baru. Strategi ANSC merespons ini dengan menekankan resiliensi kognitif. Dalam pilar pikiran, individu didorong melampaui keahlian teknis tunggal. Relevansi menuntut kemampuan mensintesis berbagai bidang ilmu. Di pilar anggaran, diversifikasi aset mencakup investasi pada kapital sosial dan pengetahuan. Ini memastikan bahwa ketika satu pintu struktur tertutup,
Agensi individu memiliki cukup cadangan untuk membuka pintu lainnya. Strategi kehidupan mengakui dunia luar tidak stabil, namun kerangka kerja internal harus tetap kokoh. EX. Strategi kehidupan dan etika keberlanjutan. Pengembangan strategi juga tidak lepas dari etika keberlanjutan, sustainability. ANSC memandang bahwa pencapaian sejahtera harus selaras dengan kelestarian ekosistem sosial. Manusia yang mandiri tidak mengeksploitasi sumber daya secara membabi buta. Dalam pilar waktu dan energi, ini diterjemahkan menjadi praktek hidup seimbang, work-life balance. Agensi individu diperluas cakupannya dari kepentingan privat menjadi agensi sosial yang berkontribusi pada ketahanan kolektif. Strategi yang etis menyadari keterhubungan antara kesuksesan pribadi dan kebaikan umum. X peran teknologi dalam akselerasi agensi. Teknologi harus dipandang sebagai katalisator agensi. Dalam kerangka ANSC, alat bantu digital mengoptimalkan pikiran dan waktu, memungkinkan individu fokus pada tugas tingkat tinggi yang memerlukan empati dan intuisi manusia. Namun, ketergantungan membawa risiko alienasi. Strategi ANSC menekankan kedaulatan digital. Individu harus memiliki kontrol atas data dan memahami logika algoritma. Dengan demikian, teknologi tetap menjadi instrumen mencapai kemandirian, bukan alat struktur untuk menjajah pikiran secara halus. XI. Sintesis. Menuju strategi kehidupan adaptif struktural. Strategi kehidupan adalah sebuah model strategi adaptif struktural yang mengintegrasikan 4 pilar hasil dialog sosiologis ini. Pilar agensi ANSC. Kedisiplinan internal mengelola sumber daya sebagai motor perubahan. Pilar refleksi. Wakuan dan Visweswaran. Kemampuan mengenali hambatan struktur dan dekonstruksi mental habitus. Pilar institusional, Rodrik. Kecerdasan membaca dinamika global dan kebijakan publik. Pilar kedaulatan BMB. Keteguhan menjaga martabat kemanusiaan sebagai tujuan akhir. 12. Penutup menulis narasi di atas kertas struktur. Pandangan ANSC mengenai strategi kehidupan bukanlah formula dangkal untuk sukses finansial. Ia adalah risalah tentang bagaimana manusia dapat tetap menjadi subjek di tengah dunia yang mencoba menjadikannya objek. Strategi kehidupan adalah tindakan perlawanan, resistensi, terhadap determinisme sosial. Mencapai masa depan yang mandiri, damai, dan sejahtera adalah proses negosiasi terus-menerus. Ia menuntut ketegasan bertindak, kepekaan melihat ketidakadilan sistemik, kecerdasan membaca peluang, dan keteguhan menjaga martabat jiwa. ANSC menyediakan peta jalannya, sementara sosiologi menyediakan kompasnya. Kesejahteraan sejati adalah kondisi di mana individu mampu berdiri tegak di masa depan, merdeka secara materi, tenang secara batin, dan tetap relevan sebagai manusia berdaulat. Strategi kehidupan adalah tentang bagaimana kita menulis narasi sendiri di atas kertas yang dipenuhi coretan sejarah orang lain. Inilah esensi perjuangan manusia, menyelaraskan diri hari ini untuk memenangkan esok hari tanpa harus kehilangan jati diri.